Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwati iman rahimakumullah, Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi, juga orang tua kami, khususnya para sesepuh PC Persis Bogor Utara, Kota Bogor ya. Ada kabupaten, ada kota. Ini Kota Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi. Silaturahmi yang bukan hanya sekedar menguatkan ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah jam'iyah, karena kita semua berada dalam satu wadah kebanggaan kita semua, yaitu jam'iyah persatuan Islam. Mudah-mudahan kebersamaan kita dilandasi oleh mahabbah, rasa cinta karena Allah, sehingga pertemuan ini, kebersamaan kita hari ini bukan hanya sesaat, bukan hanya sementara saja, tapi suatu hari nanti kita dipertemukan kembali, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki dan abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan almar'u ma'a man ahabba, bahwa seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Insya Allah, apabila kita saling mencintai karena Allah, saling mencintai di jalan Allah, kita akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang soleh, dengan para shodiqin, dengan para syuhada, para nabi dan rasul. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka. Ikhwati iman rahimakumullah, melihat kalender Hijriyah, tak terasa kita sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban, 17 Sya'ban ya, 1443 Hijriah. Insya Allah tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat kita rindukan, yang didambakan oleh setiap insan yang beriman. Saya teringat pernyataan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Mereka, para ulama salaf, yad'unallaha sittata ashhurin an yuballighuhum syahrul Ramadan, bahwa mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita gimana, Bu? Jadi saking rindunya ingin bertemu dengan Ramadan,
mereka berdoa itu selama 6 bulan terus menerus. Kemudian tidak sampai di situ, yad'una Allaha sittata ashurin, berdoa selama 6 bulan lagi, an yataqabbalahu minhum, agar diterima ibadah di bulan Ramadannya. Jadi 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan, 6 bulan lagi agar diterima ibadah di bulan Ramadannya. Itu yang dilakukan oleh para ulama salaf. Artinya mereka betul-betul ingin bertemu, betul-betul sangat rindu dengan bulan suci Ramadan. Cuman tidak hanya sekedar bertemu, tapi mereka pun yang jauh lebih penting adalah ingin diterima ibadah di bulan Ramadannya. Karena nanti buat apa kita sampai kepada bulan Ramadan, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, tetapi Ramadannya tidak bermakna, Ramadannya tidak memberikan apa-apa, hanya lewat saja. Oleh karena itu, yang tidak kalah penting, di samping kita ingin bertemu dengan Ramadan, kita pun ingin Ramadan yang Allah pertemukan dengan kita memberikan keberkahan, berbagai keutamaan, keberkahan, keistimewaan yang Allah janjikan di bulan Ramadan itu betul-betul dapat kita miliki, dapat kita raih. Artinya kita sukses di bulan Ramadan itu. Nawatimar rahimakumullah, agar kita menemukan atau mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan, tentu saja segala sesuatunya harus dipersiapkan. Apalagi Ramadan itu sesuatu yang sangat istimewa, yang sangat kita rindukan. Masa kita tidak persiapan apa-apa? Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana ketika kita mau kedatangan seorang tamu yang agung, tamu yang sangat terhormat. Apakah kita tidak akan mempersiapkannya untuk menyambutnya? Apakah kita akan biasa-biasa saja, seperti tidak akan ada tamu yang istimewa? Tentu saja tidak. Segala sesuatu pasti kita siapkan untuk menyambut tamu yang agung itu. Demikian pula dengan datangnya Ramadan. Apabila kita betul-betul merindukannya, apa yang telah kita persiapkan? Nah, pada kesempatan kali ini melalui kajian singkat kita mencoba mempersiapkan diri agar Ramadan yang akan kita temui khususnya di tahun ini bisa lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya. Bahkan kalau bisa Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita belum tahu apakah tahun depan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi. Oleh karena itu, setiap di sana ada kesempatan, kita maksimalkan semaksimal mungkin. Iwatimar rahimakumullah, dalam rangka persiapan itu agar Ramadan yang akan kita lalui betul-betul sukses, ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan berbagai keistimewaan yang telah Allah janjikan bisa kita raih bersama. Kita perhatikan sebuah ayat yang menjadi landasan ibadah saum kita. Mungkin sudah pada hafal, ini hanya murojaah saja. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah saum
sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Iwatimah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah mengawali ayatnya dengan panggilan atau nida kalau menurut santri ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di dalam Al-Qur'an itu kan ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ya bani Adam. Jadi banyak panggilan Allah yang ditunjukkan kepada hambanya. Nah, di dalam ayat ini panggilannya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Menurut para ulama yang sudah menghitung jumlah panggilan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an itu ada 89 kali. Bila tepet santan ibu mangga etang punya lira. Etang masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan spesial yang secara khusus ditujukan oleh Allah dengan lemah lembut, dengan rasa cinta, ditujukan kepada hamba-hambanya yang beriman. Sampai Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu menyatakan hada khitabun li jami'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Panggilan ini khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad harus merasa terpanggil dengan ayat ini. Yang lebih menarik, sahabat Abdullah bin Mas'ud sebagai ahli tafsir yang sangat masyhur dari kalangan sahabat di samping Ibnu Abbas, beliau menyatakan idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'aka wa basaraka wa lisanaka minal kadhib. Pemaaf. Ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Apabila engkau mendengar Allah berfirman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka pusatkanlah pendengaran kalian. Pusatkanlah pendengaran kalian. Kenapa? Fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Karena setelah panggilan itu akan ada sebaik-baiknya perintah atau sejelek-jeleknya larangan. Artinya Bapak Ibu, setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti akan ada perintah atau larangan, atau mungkin sekaligus dua-duanya. Cuman yang menjadi perhatian kita, perintah dan larangan di sini bukan sembarangan perintah dan larangan, tapi khairun, perintah terbaik, atau syarrun, larangan terjelek terburuk. Untuk orang beriman, larangan atau perintah di dalam ayat itu harus betul-betul menjadi perhatian, karena nanti akan menjadi tolak ukur sejauh mana identitas keimanannya dari perintah dan larangan itu. Bagaimana dalam ayat yang tadi? Nah, di sini Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah saum. Artinya ibadah saum ini bukan perintah biasa, tapi perintah terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya bahwa saum ini perintah yang terbaik? Kita bisa perhatikan
bagaimana dahsyatnya keutamaan ibadah saum. Nanti akan kita bahas di bawah. Betapa istimewanya ibadah saum, di samping sebagai rukun Islam yang sudah jelas ya, kemudian identitas keimanan, juga nanti akan melahirkan maghfirah. Kemudian saum ini juga memiliki keunggulan tersendiri dari ibadah yang lain. Bukan ibadah yang lain kurang bagus gitu, tapi saum ini memiliki keunggulan tersendiri. Nah, di dalam ayat ini la'allakum tattaqun diakhiri oleh janji Allah, apabila kita betul-betul melaksanakan ibadah saumnya, kalian dijamin akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi takwa ini sebuah jaminan dari Allah. Apabila kita betul-betul menjalankan ibadah saumnya. Apakah penting ketakwaan bagi kita? Bukan penting lagi, karena ini derajat yang paling mulia di sisi Allah. Derajat yang paling mulia di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Sampai di dalam ayat Al-Quran banyak dinyatakan surga itu, Bapak Ibu ya, kan kalau ditanya mau masuk surga semuanya pasti mau ya. Surga itu di dalam Al-Quran uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, wa ta'ala rahimakumullah, cuman untuk meraih ketakwaan, untuk meraih kesuksesan dalam ibadah saum, tentu saja banyak persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, di dalam makalah disebutkan landasan niat yang ikhlas. Jadi harus didasari oleh niat yang ikhlas. Sebetulnya bukan ibadah saum saja, semua ibadah. Tapi dalam kesempatan ini diingatkan kembali bahwa dalam ibadah saum kita perlu niat yang betul-betul ikhlas karena Allah. Meskipun saum ini mengajarkan kepada kita keikhlasan yang sesungguhnya, tapi bisa saja kita ria atau sum'ah ya. Masih ada peluang untuk itu. Oleh karena itu, hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap amal tergantung niat dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya, itu tetap harus kita terapkan dalam saum atau dalam ibadah di bulan Ramadan. Karena kalau misalkan saum kita tidak ikhlas niatnya, tidak murni hanya karena Allah, sayang pengorbanan kita sudah besar, menahan lapar, haus dan sebagainya. Cuma ibadah kita nanti tidak diterima oleh Allah. Auzubillah. Apakah ada orang yang saum tidak diterima? Ada. Bahkan di sini disebutkan, Rasul sendiri menyebutkan dalam ibadah saum itu, man soma ramadona imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya ada orang yang saumnya itu nanti tidak mendapatkan maghfirah karena tidak didasari oleh keimanan dan tidak didasari oleh keikhlasan. Kenapa saum kita harus didasari oleh keimanan? Imanan wahtisaban. Karena tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saum yang diperintahkan oleh Allah ternyata hanya kepada orang beriman yang harus dilandasi oleh keimanannya. Orang yang tidak punya iman tidak akan bisa.
imanan, dia menerima, meyakini, sekaligus melaksanakan dengan sebaik mungkin bahwa ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan mengharap ridho Allah. Ibnu Mulakin dalam At-Taudih langsung menegaskan bahwa ihtisaban itu yuridu bihi wajhallah bari'an min riya'in wa sum'ah. Jadi betul-betul hanya mengharapkan ridho Allah, jauh dari riya dan sum'ah. Riya sum'ah itu ingin mendapatkan pujian dari sesama. Itu tidak boleh. Ketika kita melaksanakan ibadah harus betul-betul murni hanya karena Allah, termasuk ibadah salat. Baru nanti apabila imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saum kita dijanjikan salah satu keutamaannya akan mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Penting tidak Bapak Ibu maghfirah? Sangat penting. Kenapa? Karena kita semua menyadari ya, rumaos banyak dosa, sehingga maghfirah ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan. Karena kalau dosa kan mendapatkan siksa. Makanya Allah dengan kasih sayangnya memberikan pintu maghfirah. Kalau dosa besar, pintu tobat. Karena nanti maghfirah di sini yang akan diampuni adalah as-saghair, dosa-dosa kecil, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kalau dosa besar harus tobat. Nah, apa yang disebut dengan maghfirah? Kumaha maghfirah? Imam Ar-Raghib diantaranya yang menjelaskan an yasunal abda min ayyamasahul adab. Jadi ketika Allah memberikan maghfirah kepada seseorang, kepada hambanya, Allah menjaga dia dari terkena kepada siksa. Jadi seharusnya disiksa kita karena dosa yang banyak, tapi dengan adanya maghfirah oleh Allah diselamatkan. Nah, saum kita harus betul-betul dilandasi oleh keikhlasan, hanya mengharapkan ridho Allah. Dalam hadis qudsi Allah lebih tegas lagi, as-saumu li wa ana azzibihi. Saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Di sini disebutkan kalau Bapak Ibu sholat, zakat, haji itu bukan untuk Allah. Semua ibadah itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri yang melakukannya. Tapi kata Allah, khusus ibadah saum li, itu adalah untukku, kata Allah. Saum adalah satu-satunya ibadah untukku dan aku yang akan membalasnya. Inilah yang tadi saya sebutkan, bahwa saum memiliki keunggulan tersendiri daripada ibadah yang lain. Sholat, zakat, haji, dan semua ibadah, saum satu-satunya untuk Allah. Li wa ana azzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Sebetulnya semua ibadah itu akan kembali kepada kita, dan itu Allah yang akan membalasnya. Cuman khusus untuk saum Allah menegaskan itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, oleh para ulama dijelaskan seperti Imam At-Tibi ya dalam syarah Miskatul Masabih. Kenapa as-saumu li wa ana azibihi? Saum itu adalah untukku. Karena saum itu sirrun bainahu wa bainallahi ta'ala, yaf'aluhu khalisan liwajhillahi ta'ala wa yu'amiluhu biha taliban liridho.
Karena saum itu ibadah yang tidak kelihatan, sir, tersembunyi. Yang tahu hanya diri kita dengan Allah, dan kita melaksanakannya semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Jadi saum yang sesungguhnya, Bapak Ibu ya, itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Jadi orang yang sasauman gitunya, ikut sahur, ikut buka gitunya, tapi siang harinya sahur dan buka lagi misalkan, itu bukan saum sebetulnya. Dan saum yang sesungguhnya oleh Allah diketahui. Hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Makanya saum ini mengajarkan kepada kita kejujuran yang sesungguhnya. Moal bisa bohong Bapak Ibu saum. Makanya as-saumu li wa ana azibihi. Kata Allah, saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Wa ta'ala rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi luar biasa. Saum itu harus betul-betul dilandasi oleh keikhlasan. Yang kedua, apabila kita ingin menggapai kesuksesan di bulan Ramadan, jangan lupa kita harus memiliki pedoman ilmu yang benar. Kenapa? Karena tidak cukup dengan niat saja. Niat harus ikhlas, kaifiyahnya pun nanti harus sesuai dengan sunnah. Ini ditegaskan langsung oleh Imam Ibnu Katsir. Fa innalil amalil mutaqabbal syartaini. Bahwa sesungguhnya setiap amal itu akan diterima oleh Allah apabila memiliki dua syarat. Dua syarat, Bu. Apabila ibadah kita, amal kita ingin makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama, kholisan lillahi wahda. Yang tadi, niatnya ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, an yakuna sawaban muwafiqan lisyariah. Cocok loyo sesuai dengan syariat dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi niatnya harus ikhlas. Yang kedua, kaifiyahnya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pamatakana holison walam yakun sawaban lam yutaqabbal. Kalaulah misalkan niatnya ikhlas, tapi dalam tata caranya tidak sesuai dengan sunnah, kata Imam Ibnu Katsir, tidak akan diterima. Hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tanpa dasar perintah dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis teh Bapak Ibu tahun 80-an manya. Ini ada orang tua di sini. Mungkin masih ingat, suka dijadikan kojo, senjata ya, oleh orang tua kita, anggota Persatuan Islam, ketika mereka berdakwah di masyarakat. Kan sok disebutnya persisma tukang bidah-bidahkeun. Tak iya hadisna teh Bapak Ibu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sampai ka disebutkan ieu teh hadisna orang Persis. Sareng kulu bid'ah dolah eta. Kulu bid'atin dolalatun wa kulu dolalatin pinar. Setiap bid'ah sesat. Nah, dengan hadis ini. Tapi ya ini bukan hadis Persis. Ini hadis Nabi.
Jadi yang menyatakan bid'ah terus yang menyampaikan hadis ini bukan orang Persis sebetulnya, tapi Rasul sendiri dalam hadisnya. Ya, ini kan jelas riwayat Muslim. Jadi bukan hadisnya orang Persis, tapi hadis Rasul. Nah, wa taimah rahimakumullah, yang disebut rodun, kalau Imam Al-Qadiyat dalam Ikmalul Mu'allim syarah Sahih Muslim mengatakan ghairu muwafiqin li sunnah wa sahibuhu ghairu ma'jurin fi wa mardudun alaih. Jadi tidak sesuai dengan sunnah, pelakunya tidak mendapatkan pahala, dan mardudun alaih, ibadahnya ditolak. Jadi rodun bimakna mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hebat ini Imam Al-Bukhari, rodun itu batilun. Kata Imam Al-Bukhari, batilun, batil, Bu. Ibadah yang tidak sesuai dengan perintah Rasul itu adalah batil. Ghairu makbulin, tidak diterima, wa maksiatun, juga maksiat. Saya ingat dulu guru saya menerangkan gini, kalau baca Quran, Bu, dengan baca Quran itu beda. Baca Quran salah misalkan ya, itu tidak akan masalah. Tapi baca Quran salah, ini dosa. Makanya di sini ketika sebuah amalan ibadah tidak diperintahkan oleh Rasul itu jadi maksiat, jadi memang dosa. Jadi ibadah itu bukan, kalau misalkan tidak diterima, bukan tidak apa-apa, tapi jadi dosa. Itu ibadah. Beda dengan urusan duniawi. Nah, karena ini mah ibadah, pantas kalau ditolak oleh Allah itu akan batil, akan menjadi maksiat atau dosa. Oleh karena itu kita harus betul-betul dalam ibadah, termasuk di bulan Ramadan nanti, ibadah saum kita, ibadah taraweh dan sebagainya, itu harus sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam saum Rasul secara tegas dalam hadisnya menginformasikan kepada kita, tidak sedikit orang yang gagal, tidak diterima ibadah saumnya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa zama. Kata Rasul, betapa banyak orang yang saum tapi tidak dapat apa-apa dari saumnya, kecuali hanya haus, hanya lapar. Ilal ju' wal atos dalam riwayat yang lain, lapar dan haus saja saumnya. Wa kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan tidak sedikit orang yang sholat taraweh, sholat malam, dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya lelah saja, hanya lelah dan kantuk. Artinya tidak semua orang yang saum sukses ibadah saumnya. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan laisa siyam minal akli wasyurbi faqat innama siyam minal lagwi warafas. Ini, Bu, diantaranya penjelasannya, bahwa saum itu ternyata bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus saja, tapi saum juga harus menahan dari perbuatan yang lago dan ropas. Lago teh yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Kalau ropas yang mengundang syahwat, berbau pornografi, porno aksi. Jadi ketika saum itu harus dijauhi. Tidak saum saja harus dijauhi, apalagi ketika saum. Jadi jelas, menurut keterangan ini saum kita harus dilandasi oleh pedoman ilmu yang benar, yaitu petunjuk dari Allah
dan Rasulnya. Ada penjelasan kenapa misalkan saum itu harus menjauhi perbuatan lago dan ropas. Karena an yata'akada istinabul ma'asi ala soi, menguatkan hadis ini bahwa saum itu harus menjauhkan diri dari maksiat. Jadi bisa dipahami begini Bapak Ibu ya, saum itu pada hakikatnya menjaga diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau yang dilarang oleh Allah apa? Makan, minum, dilarang ya pas saum, kita tinggalkan. Kalau kemaksiatan yang lain dilarang tidak? Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil misalkan, ngagibah misalkannya, dilarang tidak? Dilarang kan? Di bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan, kapanpun dimanapun. Artinya ketika kita saum bukan hanya menjauhkan diri dari makan dan minum saja, tapi semua yang dilarang oleh Allah, semua kemaksiatan itu harus dijauhi juga. Apabila saum kita ingin betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasihat berharga dari sahabat Jabir bin Abdillah. Ini dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah. Kata Jabir, "Idza sumta", apabila engkau saum, "fal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhib wal ma'asim." Apabila engkau saum, maka harus saum juga pendengaran, penglihatan, dan lisan dari dusta, wal ma'asim, dan dosa. Jadi ketika kita saum, ya pendengaran kita pun saum, penglihatan. Yang tidak boleh didengar jangan didengar, yang tidak boleh dilihat jangan dilihat, yang tidak boleh diucapkan jangan diucapkan. Jadi semua ikut saum, bukan hanya perut dan parji ya, tapi semua harus ikut saum. Bahkan wada azal khodim, janganlah engkau menyakiti pembantu. Tuh, pembantu saja harus dijaga, jangan sampai disakiti. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawa, jangan engkau jadikan hari saum, jangan engkau samakan hari engkau saum dengan hari engkau tidak saum. Jadi harus ada bedanya Bu. Ayeuna mah Ramadan anu biasa ya melakukan dosa misalkan meskipun dosa kecil, kalau Ramadan berhenti. Mudah-mudahan selamanya jadi berhenti ya. Jadi jangan disamakan bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Jadi kalau kita masih suka melakukan dosa, ya kurangi. Ya. Kalau kita biasa melakukan kebaikan, tingkatkan. Gitu kan rumusnya. Kalau kita biasa melakukan dosa, kurangi. Kalau bisa berhenti sekaligus. Tapi kalau biasa kita melakukan kebaikan, tingkatkan. Nanti ada ya dalilnya. Nah, jadi yang membatalkan saum Bu, menurut pendapat terkuat cuma 3: makan, minum, jima, itu pun dengan disengaja. Tapi yang membatalkan pahala saum, yang merusak pahala saum itu banyak, yaitu berbagai kemaksiatan yang kita lakukan melalui pendengaran, penglihatan, ataupun lisan, tangan, kaki, dan sebagainya. Pokoknya semua kemaksiatan yang besar ataupun yang kecil itu bisa menyebabkan saum kita lago. Lago teh tidak berbuah pahala, hanya menggugurkan kewajiban saja. Sementara
yang kita pahami, saum di bulan Ramadan dengan keistimewaannya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita harus mampu meraih berbagai keutamaan yang telah Allah janjikan. Lebar, sayang kalau kita hanya menggugurkan kewajiban saja, karena keutamaannya itu sangat melimpah. Newatimah rahimakumullah. Nah, di samping niat yang ikhlas, kemudian mengikuti sunnah Rasul, tentu saja karena pedoman ilmu yang benar, untuk melengkapi persiapan kita agar meraih kesuksesan di bulan Ramadan, jangan lupa siapkan fisik dan mental untuk beribadah. Ya kan, di bulan Ramadan itu kita mau fokus beribadah agar diterima ibadah itu. Ini semua harus disiapkan, baik fisik ataupun mental. Karena kalau tidak disiapkan, segala sesuatu pun itu bisa berantakan. Apalagi ini sesuatu yang sangat istimewa, harus betul-betul kita siapkan fisik dan mentalnya. Nah, Rasulullah saking perhatiannya terhadap fisik agar kuat ibadah di bulan Ramadan, Rasul itu wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban, tidak saum sunat yang banyak kecuali di bulan Sya'ban. Jadi di bulan yang lain sebetulnya banyak, tapi di bulan Sya'ban ini paling banyak saum sunatnya. Nah, ini diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Apa sih Rasul saumnya itu paling banyak di bulan Sya'ban? Saum Daud, Senin Kamis, ya, Ayyamul Bid misalkan. Pokoknya saum sunnah. Kenapa paling banyak di bulan Sya'ban? Ini adalah katamrin ala siyami Ramadan li'ala yadkhula fi saumi Ramadan ala masaqqah wa kulfah. Sebagai ajang latihan, pemanasan, agar ketika memasuki bulan Ramadan tidak berat dan tidak terbebani. Sampai fayadkhulu fi Ramadan biquwatin wan nasyat, masuk kepada bulan Ramadan dengan keadaan kuat dan semangat. Dan ini Bapak Ibu, sudahkah kita saum pada bulan Sya'ban ini? Percantennya ka orang Bogor. Insyaallah-nya Rasul mencontohkan kepada kita paling banyak saum sunnah itu di bulan Sya'ban. Karena fisik kita tidak mudah untuk menghadapi saum. Kalau kita tidak terbiasa, mungkin di hari pertama kita sudah sangat kelelahan. Tong boroma sampai maghrib, jam 7 misalnya, jam 7 pagi biasa sarapan tos kukurubukan patuangan, tos protes gitunya, mana sarapan, mana sarapan. Kalau kita tidak terbiasa. Tapi ketika kita sudah terbiasa dengan saum sunnah, nah, tidak jadi masalah. Tidak akan ada yang demo waktu pagi, waktu siang gitu ya. Karena sudah terbiasa. Nah, di samping itu kita pun harus mempersiapkan mental. Jadi mental kita, Bapak Ibu ya, untuk meningkatkan ibadah itu harus dari sekarang dipersiapkan. Jadi saum itu jangan sampai merasa terbebani, apalagi tersiksa. Kita harus semangat, harus bahagia. Kan kalau kita malah mengerjakan sesuatu dengan semangat dan bahagia, itu hasilnya akan optimal. Tapi ketika kita misalkan tidak semangat,
merasa terpaksa gitunya, haroreal, kadituna teh saaya-aya gitu, bukan memberikan yang terbaik kepada Allah, tapi saaya-aya, uyuhan gitu, bisa saum oge. Tapi kan bukan seperti itu. Kita ingin memberikan yang terbaik. Ramadan ini Ramadan yang terbaik kepada Allah. Oleh karena itu mental harus disiapkan bahwa kita akan meningkatkan ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasul mengatakan ajwadun nas mayakunu wakana ajwadu mayakunu pi Ramadan. Rasul itu paling dermawan, tapi ketika di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ini hebatnya. Jadi kebaikan yang biasa kita lakukan Bapak Ibu di bulan Ramadan bukan ditinggalkan, bukan libur, tapi ditingkatkan. Jadi biasa baik di bulan Ramadan menjadi lebih baik. Itu rumus dari Rasul. Tentu saja ibadah yang lainnya pun sama. Makanya tadarus Al-Quran itu di bulan Ramadan beda dengan di hari biasa. Interaksi kita dengan Al-Quran itu harus dimaksimalkan. Apalagi Ramadan itu syahrul Quran gitu kan, karena diturunkan Al-Quran di bulan itu. Suasana ya, lingkungan saling mendukung untuk sama-sama meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Itu harus dimanfaatkan oleh kita. Karena ketika di luar bulan Ramadan kita belum tentu siap seperti itu. Bagaimana tidak bahagia kita saum di bulan Ramadan? Karena Rasulullah di dalam hadisnya menjelaskan orang yang saum akan masuk ke surga melalui pintu khusus yang spesial, yaitu Babur Royan. Kan ada 8 pintu surga, Bu. Nah, orang yang saum oleh Allah dijanjikan akan memasuki pintu surga melalui pintu Ar-Royan. Piraku tidak semangat katanya, tidak bahagia. Ini kan motivasi dari Allah untuk kita. Jadi persiapkan fisik dan mental agar kita betul-betul siap untuk beribadah. Sehingga ketika Ramadan tiba, kita berjuang di dalamnya itu bisa maksimal. Semua ibadah yang sudah direncanakan tentu saja sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Iwataimah rahimakumullah. Yang terakhir, apakah kita yakin bahwa ibadah, bahwa kewajiban kita itu telah sempurna? Saum misalkan Bapak, Ibu ya, telah sempurna, yakin nggak? Sholat, zakat, yakin nggak kita laksanakan dengan sempurna ketika kita sudah menunaikannya? Saya yakin kalau kita jujur ya dari hati yang paling dalam, kita yang yakinnya justru tidak sempurna, masih banyak kekurangan dari kewajiban kita. Kalau sholat, rukun dan syaratnya apakah terpenuhi 100%? Kehusuannya apakah terlaksana 100%? Saya yakin tidak. Sehebat-hebatnya sholat kita, zakat kita, haji kita, saya yakin di sana masih ada bolong-bolongnya, masih ada yang kurang-kurangnya. Nah, untuk menutupi kekurangan itu bagaimana? Termasuk saum Bapak Ibu. Meskipun kita sudah maksimal sebaik mungkin, tapi kita yakin masih ada kekurangan.
yang paling maksimal misalkan 99,9% misalkan, tetap pasti ada kekurangan. Bagaimana menutupi kekurangan itu? Nah, dalam hadis ini dijelaskan Bapak Ibu bahwa sholat itu akan diperiksa oleh Allah, akan dihisab apakah sempurna atau tidak sholat wajib kita itu. Nah, apabila kurang, ada yang kurangnya, ada yang bolongnya kewajiban sholat kita, kata Allah, lihatlah sholat sunatnya. Apabila ada sholat sunatnya, maka tutupi kekurangan yang tadi dengan yang sunat. Jadi apabila sholat wajib kita Bapak Ibu kurang, yang harusnya 100, ini cuma 80. Nah, yang 20-nya itu dicari dari sholat sunat. Ada tidak sholat sunatnya? Cukup tidak sholat sunatnya? 20 untuk menutupi yang wajib misalkan. Kalau cukup, ditutupi oleh yang sunat itu. Nah, itu sholat. Bagaimana dengan ibadah saum? Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian seluruh amalnya akan diperiksa seperti itu. Artinya saum juga sama, zakat juga sama. Makanya saum itu jangan merasa cukup dengan yang wajib. Kalau kita merasa kewajiban saum kita ada yang bolong, begitupun sholat. Jangan hanya mengandalkan sholat wajib saja. Kalau kita merasa sholat wajib kita ada yang kurang, begitupun zakat misalkan, kita harus memperbanyak infak sedekahnya yang sunat. Kalau kita merasa zakat kita belum maksimal 100%, begitupun ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi sempurnakan kewajiban kita di bulan Ramadan, ibadah saumnya itu dengan ibadah yang sunnah, supaya saum kita betul-betul jadi maksimal, betul-betul 100% di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan nanti, di samping ibadah saum, kita sudah pada tahu banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ada tarawehnya, ini luar biasa, keutamaannya tidak sedikit-sedikit. Kemudian ada tadarus Al-Quran, Rasul sendiri yang mencontohkan sampai khotam ya, berkali-kali di bulan Ramadan itu. Kalau saya sering menyalahkan ibadah yang paling murah, paling mudah itu adalah baca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar, ya, ongkos yang mahal misalkan. Baca Quran itu paling murah dan paling mudah. Bagaimana pahalanya? Jangan ditanya. Satu huruf, kata Allah, satu huruf ya, itu dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat. Teka bita Bapak Ibu, satu huruf itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Sing Al-Fatihah bismillah sabaraha huruf? Ayo santri di dia. Bismillah sabaraha huruf? 19 huruf kali 700 sabaraha. Bisi ngaragukeun pahala ti Allah. Al-Fatihah sabaraha huruf? Al-Baqarah. Wah. Sigana teh daripada ngetang hurufna Bu, mending maca we nya. Iya. Pahalanya jangan ditanya. Wah, luar biasa, melimpah. Capek lamun dihitung mah.
Jadi nggak usah dihitung lah. Pokoknya kita yakin setiap huruf, setiap ayat itu akan mengalirkan butiran-butiran pahala yang begitu melimpah. Kemudian ada juga itikaf ya, Lailatul Qadar. Itu ibadah-ibadah yang bisa kita coba di bulan Ramadan karena untuk menyempurnakan ibadah saum kita, ibadah di bulan Ramadan kita, sehingga nanti Ramadan yang dipertemukan oleh Allah kepada kita bisa lebih bermakna lagi. Ramadan yang betul-betul berkualitas. Karena tadi kita berharap Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Persembahan terbaik kita kepada Allah. Karena kita tidak tahu tahun depan apakah kita masih dipertemukan kembali atau tidak. Ini rahasia Allah. Yang penting Ramadan yang akan kita hadapi tahun ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Tadi jangan lupa landasi oleh niat yang ikhlas, yang betul-betul hanya karena Allah, tidak ada tujuan lain. Luruskan hati kita. Semua ibadah hanya karena Allah. Yang kedua, jangan lupa dasari semua amal ibadah itu dengan ilmu, yaitu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena kalau niat kita ikhlas tapi tata cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan contoh Rasul, itu percuma, tidak akan diterima. Capek gawe teu kapake kata orang Sunda. Sayang kan? Lebar. Hanas kita maksimal perjuangannya, pengorbanannya, tapi tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu tidak ada ibadah yang terbaik kecuali sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian siapkan juga fisik dan mental kita agar niat kita yang ingin mengoptimalkan Ramadan tahun ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar, supaya tidak berantakan ya, tidak keluar dari perencanaan. Jadi fisik dan mentalnya harus dibangun dari sekarang. Yang terakhir, sempurnakan dengan ibadah sunnahnya. Itu barangkali ikhwati iman rahimakumullah beberapa cara ya atau landasan yang harus kita persiapkan apabila kita ingin menggapai kesuksesan di bulan Ramadan. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bisa menjalankannya dengan optimal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ramadan yang kita lalui tidak lewat begitu saja, tapi betul-betul mampu meraih keberkahan yang ada di dalamnya. Karena buat apa Ramadan istimewa? Buat apa Ramadan itu hebat kalau tidak kita dapatkan? Itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan semua yang kita siapkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan yang akan kita hadapi nanti betul-betul sesuai dengan yang diharapkan, yaitu ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kesuksesan sebagaimana yang dijelaskan tadi. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul islami wal muslimin. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.